Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas kembali materi matematika kelas 7 semester 2 bab 3 garis dan sudut. Video ini khusus untuk membahas hubungan antar sudut. Di antaranya yang pertama sudut berpenyiku, yang kedua sudut berpelurus, dan yang ketiga sudut bertolak belakang. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu supaya nanti bisa menyerap materi ini dengan mudah. Jangan lupa kalian klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Selamat menyaksikan. Hubungan antar sudut. Terdapat beberapa hubungan antar sudut. Di antaranya, yang pertama adalah sudut berpelurus. Apa sih sudut berpelurus itu? Sudut berpelurus atau disebut juga dengan suplemen adalah sudut tambahan agar sudut menjadi sudut lurus atau bernilai 180 derajat. Dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah besar kedua sudutnya sama dengan 180 derajat. Nah, jadi kalau kalian perhatikan dari gambar ini, di sini kan ada sudut alfa dengan sudut beta. Apabila sudut alfa dengan sudut beta ditambahkan atau mereka digabung, ternyata nanti akan membentuk sudut lurus sehingga besar keduanya atau besar hasil jumlah keduanya adalah 180 derajat. Suatu sudut yang membuat sudut lain menjadi sudut lurus dinamakan sebagai pelurus. Sudut alfa disebut sebagai pelurus dari sudut beta. Sebaliknya, sudut beta juga disebut sebagai pelurus dari sudut alfa. Kemudian, hubungan antar sudut yang kedua adalah sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku atau disebut sebagai komplemen adalah sudut tambahan agar sudut menjadi sudut siku-siku atau 90 derajat. Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah besar kedua sudutnya sama dengan 90 derajat. Suatu sudut yang membuat sudut lain menjadi sudut berpenyiku dinamakan penyiku. Nah, sudut alfa di sini ini dia sebagai penyiku dari sudut beta dan sudut beta disebut sebagai penyiku sudut alfa. Jadi yang harus kalian ingat kalau sudut berpelurus berarti kan membentuk sudut lurus. Jadi nanti kalau dijumlah hasilnya 180 derajat. Sedangkan sudut berpenyiku berarti membentuk sudut siku-siku. Makanya nanti kalau dijumlah hasilnya 90 derajat. Nah, yang terakhir itu adalah sudut bertolak belakang. Nah, sudut bertolak belakang yaitu dua sudut yang menghadap ke arah berlawanan yang dibentuk oleh sepasang garis berpotongan. Dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Jadi di sini itu misalkan ada sudut alfa dengan sudut beta. Nah, kedua sudut ini itu kan terbentuk dari dua garis yang saling bertolak belakang. Sedangkan posisi mereka juga saling berlawanan. Jadi besar dari sudut alfa dengan beta adalah sama. Nah, sehingga alfa sama dengan beta. Supaya lebih paham, kita beralih ke contoh soal ya. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Diketahui refleks dari sudut P sama dengan 295 derajat. Tentukan A. Besar sudut P, B. Besar pelurus dan penyiku sudut P. Nah, kita akan membahasnya satu persatu mulai dari mencari sudut P terlebih dahulu ya. Nah, supaya mudah kita gambar dulu sudut P-nya. Di sini ada titik sudutnya. Kemudian kita gambar daerah sudutnya. Nah, misalkan sudut P-nya itu di sini. Kemudian, tadi yang diketahui adalah refleks dari sudut P. Berarti bukan sudut P kan? Nah, kalau refleks dari sudut P, berarti kalau kita lihat di gambar posisinya itu berarti di sini. Nah, jadi besar dari refleks sudut P adalah 295 derajat. Dari gambar ini, apabila kita perhatikan antara sudut P dengan sudut refleksnya, kalau dijumlahkan atau digabung, mereka membentuk satu putaran penuh. Nah, kita tahu bahwa besar sudut satu lingkaran atau satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi, di sini kan sudah ada 295 derajat. Nah, sisanya bisa kita cari sebagai besar sudut P. Sudut P sama dengan 360 derajat dikurangi 295 derajat. Hasilnya adalah 65 derajat.
Jadi, besar sudut P adalah 65 derajat. Nah, ini jawaban yang A, kita lanjut ke jawaban yang B. Besar pelurus dari sudut P. Nah, ingat, pelurus berarti nanti yang membentuk sudut lurus kan, dia menyebabkan menjadi sudut lurus. Berarti di sini kita bisa mencarinya dengan cara mengurangkan antara 180 karena di sini pelurus ya, sudut lurus berarti kan, dikurangi dengan besar sudut P-nya. Sudut P-nya tadi sudah ketemu yaitu 65 derajat. Nah, tinggal kita kurangkan di sini. Hasilnya sama dengan 115 derajat. Nah, selanjutnya kita akan mencari besar penyiku sudut P. Karena penyiku berarti kan sudut siku-siku kan nantinya. Nah, jadi kita bisa mengurangkannya antara 90 derajat dikurangi dengan sudut P-nya yaitu 65 derajat. Hasilnya adalah 25 derajat. Nah, jadi besar pelurus sudut P adalah 115 derajat dan besar penyiku sudut P adalah 25 derajat. Ini contoh soal yang pertama, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah gambar ya. Tentukan nilai dari A. Nah, untuk menentukan nilai A, di sini kita lihat dulu di gambar ini kan ada tanda siku-siku kan, berarti di sebelah sini sudutnya adalah siku-siku. Karena di sini siku-siku berarti di sini. Nah, mereka kan nanti kalau digabung semuanya ketiga-tiganya kan membentuk sudut lurus kan atau 180 derajat. Di area sini sudah ada 90 derajat. Berarti sisanya nah yang sebelah sini itu juga 90 derajat. Sehingga kita nanti bisa menentukan nilai A dengan menggunakan ini. Nah, ini mereka merupakan sudut yang saling berpenyiku. Nah, untuk menghitung nilai A, kita langsung manfaatkan dua sudut tersebut. Berarti kalau kita jumlahkan hasilnya pasti 90 derajat kan? Jadi kita tulis dulu 3A ditambah 2A sama dengan 90 derajat. Nah, 3A dengan 2A ini itu kan merupakan sejenis kan? Berarti kita boleh menghitungnya. Langsung saja 3A ditambah 2A hasilnya adalah berapa? 5A kan? Kemudian hasilnya ini tinggal diturunkan sama dengan 90 derajat. Nah, tujuan kita mau mencari nilai A, berarti di sini 5-nya harus kita pindah ruas. 5A berarti kan 5 kali A. Nah, 5-nya kan perkalian. Perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Sehingga A sama dengan 90 derajat per atau kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 18 derajat. Jadi nilai dari A adalah 18 derajat. Nah, ini untuk jawaban yang nomor 2. Selanjutnya kita bahas yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah gambar ya. Tentukan A nilai X, B besar sudut ADB. Kemudian kita langsung bahas saja ya. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, di sini kan ada dua sudut ya. Kalau dua sudut ini kita gabung, ternyata membentuk sudut lurus. Berarti nanti kita bisa memanfaatkan konsep dari sudut yang saling berpelurus. Jadi, kalau mereka nanti dijumlahkan akan membentuk 180 derajat. Nah, sehingga kita bisa menentukan nilai X-nya dengan menjumlahkan saja, yaitu 2x ditambah 5 derajat ditambah dengan 57 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, tinggal kita hitung yang sejenis. Yang sejenis itu kan ada 5 dengan 57 kan? Itu nanti kita hitung. 2x-nya tetap. Kita tulis dulu 2x ditambah 5 ditambah 57 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 62 sama dengan 180 derajat. Kemudian 2x dengan 62 derajat itu kan berbeda jenis. Berarti kita tidak bisa menghitungnya. Nah, kalau kita lihat ternyata 62 ini kan sejenis dengan 180 derajat. Berarti 62-nya harus kita pindah ruas, dikumpulkan dengan yang sejenis. Jadi 2x-nya kan tetap di sebelah kiri sama dengan 180 derajatnya masih di sebelah kanan ya, tetap. Kemudian 62-nya awalnya di kiri kita pindah ke kanan. Karena di sini penjumlahan terus bernilai positif berarti pindah menjadi pengurangan. Sehingga 2x sama dengan hasilnya adalah 118. Jadi x-nya sama dengan 118 per dibagi dengan 2. Hasilnya adalah
59 derajat. Nah, jadi nilai X-nya adalah 59 derajat. Setelah mencari nilai X, kita akan menentukan besar dari sudut ADB. Nah, kalau kita perhatikan sudut ADB itu kan berarti di sini yang itu kan. Nah, kemudian besarnya di situ adalah 2X ditambah 5 derajat. Nah, sehingga kita bisa memasukkan nilai X yang sudah kita temukan tadi ke dalam ini persamaannya. Nah, tinggal kita hitung 2X berarti 2 kali X kan. Nah, X-nya bernilai 59 berarti 2 kali 59 derajat ditambah dengan 5. Nah, tinggal kita hitung 2 kali 59 berapa? Kan 118 ditambah 5. Hasilnya adalah 123 derajat. Jadi, besar sudut ADB adalah 123 derajat. Demikian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian klik like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Nantikan terus videoku yang selanjutnya karena masih ada banyak sekali pembahasan mengenai garis dan sudut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.